guys, ya malam ini kita ketemu ya di programnya Tanya Terus Speaker dengan saya host Kezia Sembiring. Jadi di sini kita mau bahas ya sekaligus bertanya pada beliau tentang topik yang lagi up to date ya. Jadi topik malam kita ini agak ekstrim dikit, itu kita bicara tentang misteri Eden dan gen antikris ya. Kenapa kita angkat topik ini? Karena ada satu teori yaitu tentang benih ular ya. Kain adalah benih ular. Jadi saya rasa is oke lah, nggak apa-apa lah kita membahas ini ya. Jadi, so kalau misalnya ada audiens yang mau bertanya, itu bisa di chat ya, di kolom chat. Nah, sebelumnya saya mau bilang gini ya, Pak Truspeaker, kita kan pasti percaya ya gitu ya, apa yang terjadi di perjanjian baru adalah gambaran dari perjanjian lama, benar ya? Dan apa yang terjadi di sekarang ini atau di akhir zaman ini adalah gambaran dari perjanjian lama dan perjanjian PB gitu. Jadi contohnya kayak New World itu adalah gambaran dari Menara Babel yang di perjanjian lama dulu. Itu sudah ada di sejak perjanjian lama ya, Sodom dan Gomora. Nah, so artinya nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari gitu. Polanya ya berulang aja. Kemudian perlu diketahui ya, for your information, tahun 2020 itu sejumlah negara melegalkan perselingkuhan binatang dengan manusia. Pertanyaannya itu dari manakah ini bermula gitu. Nah, jadi dikit ya Pak Ruspeker, kita mau bahas dari kejadian 3. Di situ ada pun ular binatang yang paling cerdik ya kan. Kalau di bahasa Inggrisnya disebut itu serpent. Jadi teori benih ular ini menegaskan bahwa buah yang dilarang di Taman Eden itu bukanlah makna harfiah gitu, tapi hiasan. Ini bicara tentang seks. Jadi ketika Hawa memakan buah itu berbicara tentang Hawa melakukan hubungan seks dengan serpent. Jadi ini serpent ini bukan ular seperti yang kita bayangkan sekarang kayak yang melata begitu ya, tapi ini adalah suatu makhluk yang katanya tegap yang merupakan sarana di mana iblis masuk melalui ini dan berhubungan seks dengan Hawa, dan kemudian lahirlah Kain yang merupakan anak iblis yang merupakan manusia pertama pembunuh di muka bumi ini dan manusia pertama yang dikutuk Allah. Jadi kalau dikatakan iblis itu menjadi bapamu, iblis sejak semula adalah pembunuh, ini ya benar-benar bicara tentang apa ya, bapak secara biologis gitu ya. Terus kita juga tahu ya kalau di Satan Church itu hal itu juga ada terjadi ya, bisa ada ritual perkawinan antara manusia dengan setan, tapi melalui wadah juga. Jadi boleh dong ya, sah-sah aja kita kan boleh kritis, kita boleh bertanya. Nah, jadi pertanyaan begini loh Pak Truspeaker. Yang pertama, kira-kira buah apa sih ya yang begitu menarik perhatian, dan buah ini bisa memberikan pengertian yang baik dan jahat? Kemudian kedua, ya masuk akal nggak gitu ya menurut Bapak sendiri, hanya karena perkara makan buah, Yesus itu harus mati, melakukan penebusan dengan penumpahan darah. Dan kalau darah Yesus itu untuk menyucikan, berarti ada hal yang sangat serius yang terjadi di kejadian Eden ini gitu. Ada hal yang sangat serius manusia. Nah, kemudian yang ketiga, ketika makan buah dan mereka sadar berdosa, kenapa yang ditutup jadi aurat gitu loh? Yang dikutuk kenapa rahim, dan hubungannya dengan birahi itu apa gitu? Oke, saya persilakan ini Pak Truspeaker untuk menjawab. Jadi pada waktu itu dikatakan ketika kamu memakan buah itu, maka kamu akan tahu melakukan yang baik dan yang jahat. Ngomong-ngomong, suara saya jelas? Lumayan lah. Tapi lebih besar lagi coba dikit Pak Truspeaker suaranya. Ini udah maksimal. Udah maksimal ya. Oke. Lebih gede suara saya kayak tronton. Jadi seperti dikatakan, ketika kamu memakan buah itu, kamu akan tahu melakukan yang baik dan yang jahat. Jadi, karena ada kata jahat, artinya manusia itu tidak lagi menjadi suci. Mereka menjadi telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di sana ada pengetahuan, itu pengetahuan ilahi namanya. Atau istilahnya agak putus-putus ini. Kalau di dalam film Monkey King dia dikatakan, ketika matamu terbuka, kamu akan menjadi sama seperti dewa. Tahu melakukan yang baik dan jahat. Dia akan menjadi dewa. Jadi pada waktu itu semua manusia boleh dikatakan jadi penanggung jawab alam. Jadi penanggung jawab alam, karena ketika manusia itu melakukan dosa, yang dihukum bukan hanya manusia, tapi seluruh alam semesta. Yang melakukan dosa itu adalah manusia, tetapi yang dikutuk juga tanah, ya. Tanah tempat Adam bekerja dan kita tinggal, lalu juga rahim wanita itu ya,
Hawa begitu. Dan juga binatang-binatang juga ikut dikutuk gitu. Hewan-hewan saling menyakiti. Misalnya nyamuk itu. Jadi nyamuk itu tidak menyakiti manusia. Sekarang nyamuk itu gitu kan jadi mengusap darah. Artinya karena perbuatan manusia, hewan, alam semua ikut rusak begitu. Artinya manusia menjadi penanggung jawab pada waktu itu. Oke, kemudian ini juga ya, kalau perkawinan silang seperti itu yang terjadi di Eden itu sebenarnya juga terjadi sekarang loh Pak. Jadi sekarang itu kan udah ada percobaan hewan hybrid ya, misalnya kayak lumba-lumba dan paus, kemudian ada coy wolf, itu perpaduan anjing hutan dan serigala, bahkan sebenarnya di dunia ini banyak manusia hybrid loh. Itu kalau misalnya kita mau up to date dengan info ya. Jadi salah satu cara iblis merusak gambar Elohim itu adalah melalui darah. Jadi perkawinan silang ini yang sudah terjadi di Eden ini adalah pengulangan kembali di akhir zaman, di mana plan antikris itu adalah merusak manusia melalui fishe. Ya, saya rasa sih sangat masuk akal kalau Alkitab bilang siapa yang menerima tanda itu akan binasa. Ya, why? Karena ketika manusia pertama itu terkontaminasi ya, itu ada penebusan dan dilakukan oleh Yesus. Tapi tidak ada lagi penebusan yang kedua, gitu loh. Nah, coba bisa nggak nih Pak Terus Speaker kasih tanggapan sedikit? Jadi pada zaman Nuh, Tuhan memunahkan manusia karena manusia itu telah rusak. Nah, kita bertanya-tanya kerusakannya bentuknya seperti apa begitu. Jadi kalau kita baca Alkitab dikatakan Iya, separah apa sih ya kok bisa sampai disapu air bah gitu. Ya. Jadi dikatakan bahwa anak manusia atau anak-anak itu atau dalam bahasa Ibrani Ben Adam itu kawin mengawinkan dengan Nephilim, yaitu kaum monster ya atau kaum raksasa begitu. Jadi ini adalah sebuah persilangan yang seharusnya tidak terjadi, kan? Tuhan untuk persilangan-persilangan seperti ini karena tidak lazim begitu. Nah, jadi sebetulnya selisih antara manusia dengan binatang sebenarnya hanya sekitar 1% saja, 1% saja pernah baca ininya. Sedangkan jikalau dia disilangkan hanya antara manusia dan binatang, maka itu bisa jadi makhluk genik begitu. Seperti yang saya baru saja baca ininya artikelnya, di mana ternyata mereka para ilmuwan itu sering melakukan percobaan kepada tikus ya. Tikus itu dengan sel manusia dan akibatnya tikus itu mengalami genik. Tikus itu mengalami sifat-sifat manusia. Bayangkan, tikus mengalami sifat manusia itu sungguh hal yang sangat keji begitu. Dan Tuhan mengecam itu. Baru kemarin juga saya membaca artikel mereka menyebutkan manusia kepada gorila begitu. Akhirnya gorila itu mengalami juga begitu. Nah, jadi dari apa yang kita lihat sekarang ini kita mendapatkan gambaran serusak apa kejadiannya pada waktu zaman Nuh gitu. Nah, dikatakan Tuhan mengatakan bahwa semua manusia itu telah rusak begitu. Karena mereka telah menjadi monster begitu. Dan itulah sebabnya orang-orang yang telah mendapatkan modifikasi lewat VC tadi, maka dia telah kehilangan jiwanya. Sebab dalam itu ada nama Tuhan di sana, ya, ada nama Tuhan gitu. Jadi ketika itu dimodifikasi, maka nama Tuhan itu sudah hilang gitu. Mereka bukan lagi manusia seutuhnya. Benar. Itulah sebabnya Betul. mereka tidak punya lagi kesempatan untuk ditebus, lagi kesempatan untuk selamat. Kira-kira begitu.